Ibu Bapak, kami minta izin untuk menyampaikan informasi. Kami mengundang Bapak Ibu Profesor Sri Wahyuni untuk berkenan menyampaikan informasi terkait dengan salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh matematika. Izin share screen Ibu Bapak. Ya, di slideshow aja Mbak Rini. Ji, Bu, sebentar Bu, ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ini saya bertugas untuk menyampaikan ya suatu kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah yang akan melibatkan sekolah. Nanti kalau sekolah yang tertarik bisa membantu kami dengan cara mengisikan ya Google Form gitu ya. Jadi silakan Bu Rini. Jadi namanya Kerjasama Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Bapak Ibu, kami di perguruan tinggi perguruan tinggi ini sekarang ini diberikan ya suatu diminta untuk menerapkan kebijakan dari pemerintah yang kita sebut dengan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020. Ini ada linknya dan juga ada panduannya. Silakan Bu Rini. Ya Bu Rini. Halo Saya Bu Rini. klik linknya atau tidak Bu? Langsung ya Bu? Enggak usah langsung, langsung. Ya, jadi bentuk kegiatannya kalau tadi kalau sekarang ini kita akan melakukan kegiatan merupakan tugas dari dosen. Tugas dari dosen satu diantaranya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu juga dihimbau oleh pemerintah untuk melibatkan mahasiswa. Oleh karena itulah di sini ada 2 mahasiswa ya, kalau tidak salah ya, Bu Rini ya. Nah kemudian kebijakan baru itu adalah kebijakan bahwa kita diminta untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa kita untuk tidak hanya melakukan proses belajar mengajar di kampusnya sendiri, tetapi juga melaksanakan salah satu di antara, bukan salah satu ya, menyiapkan gitu ya suatu infrastruktur, suatu aturan yang memungkinkan mahasiswa melaksanakan kegiatan di antaranya 8 ini. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa tentunya maksudnya, terus magang, praktek kerja, ini kayak PKL. Yang ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang keempat adalah penelitian, kegiatan berwirausaha, studi proyek, dan membangun desa. Jadi harapannya pemerintah itu supaya mahasiswa kita itu tidak hanya tahu ilmunya, tetapi juga berinteraksi melalui sebagian dari proses belajar mengajarnya. Monggo Bu Rini. Nah, kita program studi di bawah Departemen Matematika itu mencoba untuk melakukan inisiasi tidak untuk ke-8 kegiatan itu, tetapi 3 saja. Nanti mungkin setelah ini kita bisa lebih dari 3. Nah, yang pertama adalah pertukaran mahasiswa. Jadi nanti kami akan memberikan suatu sistem yang memungkinkan mahasiswa itu saling bertukar. Misalnya mahasiswa S1 Matematika Undip mengambil suatu mata kuliah di UGM, mahasiswa UGM mengambil mata kuliah di ITS, mahasiswa ITS mengambil mata kuliah di misalnya saja di Malang. Ya, kalau di Tulungagung ada perguruan tinggi, bisa juga di perguruan tinggi di Tulungagung dan sebaliknya misalnya seperti itu. Jadi ini adalah pertukaran mahasiswa. Kemudian magang kerja praktek ini sudah kita lakukan, untuk statistik itu wajib, malah yang aktuari juga akan wajib. Lah, matematika ini selama ini baru pilihan. Nah, kita diminta untuk mendesain bahwa kerja prakteknya seperti apa yang memberi kesempatan mahasiswa untuk berinteraksi ya dengan orang lain, tidak hanya ngurusi mata kuliah yang terkait dengan bidangnya saja. Itu maksudnya pemerintah itu seperti itu. Jadi ini tidak hanya untuk matematika, ini untuk seluruh kebijakan, ini adalah untuk seluruh prodi, seluruh perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, ini asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi maksudnya adalah
mahasiswa kita diberi kesempatan untuk mengajar di sekolah. Tapi kita sudah tahu bahwa untuk PKL itu kan sudah banyak dilakukan oleh pendidikan matematika, S1 pendidikan matematika, maka kita berdasarkan pengalaman kita melakukan beberapa kali PKM, itu bukan mengajar, tetapi melakukan asistensi kebutuhan bantuan IT di sekolah. Karena mungkin sekolahnya itu di daerah, kemudian mungkin gurunya itu masih membutuhkan bantuan terkait dengan bagaimana menggunakan Google Classroom, misalnya bagaimana menggunakan GeoGebra atau yang lain. Nah, ini jadi kita itu untuk S1 matematika itu, S1 statistika dan S1 aktuaria itu programnya bukan asistensi mengajar, tetapi asistensi penggunaan IT di sekolah. Misalnya seperti itu. Silakan Bu Rini yang berikutnya. Nah, rancangan kegiatannya ini kan merupakan suatu permintaan dari pemerintah. Kita itu diminta untuk dengan adanya policy itu kita diminta untuk merevisi kurikulumnya. Kalau kurikulumnya kemarin itu 8 semester itu semuanya di kampus, ini diharapkan setelah semester ke-5, yaitu mulai ke-6 atau ke-7 gitu loh misalnya, itu ada pertukaran mahasiswa, ada PKL, ada melakukan asistensi di sekolah. Jadi kalau PKM ini yang melaksanakan mahasiswa dosen, kemudian yang melibatkan mahasiswa. Kalau yang ini MBKM itu adalah kita mendesain suatu infrastruktur termasuk di dalamnya adalah katakanlah misalnya terkait dengan kayak MOU-nya bagaimana, SOP-nya bagaimana, begitu loh. Jadi ini kurikulum itu diminta direvisi. Sebenarnya revisinya itu adalah ditambahi suplemen bahwa mahasiswa diperbolehkan atau program studi membuat suatu infrastruktur sehingga mahasiswa memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang MBKM tadi. Nah, kemudian kita mencoba diminta untuk merencanakan kerjasama dengan mitra. Tentu saja kalau pertukaran mahasiswa mitra kita adalah sesama program studi di perguruan tinggi yang lain atau perguruan tinggi sendiri, tapi lain prodi yang lain, misalnya seperti itu. Program studi lembaga non-PT misalnya adalah yang kegiatan magang tadi, kegiatan asistensi penggunaan IT itu. Silakan Bu Rini. Ya, ini luarannya, saya kira ini tidak perlu ini. Mungkin langsung ke program 3-nya saja Bu Rini. Biar tidak terlalu program 4 apa 3 ya. Nah, jadi silakan Bu Rini, ini baru program berapa? Nah, saya kira langsung ke program 1, program 2, program 4 ya. Nah, program 4 itu kita sedang melakukan penyusunan rancangan dan desain implementasi program asistensi penggunaan IT bagi guru-guru di sekolah. Jadi kita tidak mengajar, kita tidak meminta mahasiswa kita mengajar, kecuali mungkin sangat dibutuhkan itu ya, supaya tidak berbenturan dengan mahasiswa-mahasiswa dari program studi S1 pendidikan matematika yang ada di perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini, begitu ya. Jadi kami itu ingin melakukan ini, kemudian implementasi awalnya, karena kalau langsung nasional itu kan mungkin berat ya persiapannya, maka inisiasi awalnya di DIY Jateng, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau ada sekolah-sekolah katakanlah di Tulungagung, atau ini saya lihat pesertanya dari mana-mana, itu bisa saja memberikan informasi kepada kami apakah membutuhkan asistensi penggunaan IT untuk sekolah yang nanti akan dilakukan oleh mahasiswa, dan mahasiswa akan mendapatkan nilai, mendapatkan SKS seperti PKL, dan seterusnya. Saya kira tujuannya tidak akan saya sampaikan di sini, Bu Rini. Yang penting adalah ininya ya. Silakan Bu Rini. Nah, ini PIC-nya adalah Dr. Indarsi dan Ibu Herni. Nah, intinya, Bapak Ibu, kami berikan informasi adanya kebijakan baru dari pemerintah, di mana kami diminta memberi kesempatan, tidak mengharuskan. Mahasiswa tidak harus, tapi kita diminta memberi kesempatan berupa pilihan dari mahasiswa untuk melakukan
8 jenis itu. Nah, kami dari 8 itu baru berani mengambil 3 seperti itu. Nah, yang satu itu adalah merevisi kurikulum, pertukaran mahasiswa. Yang kedua itu adalah tadi saya sebutkan PKL, itu nanti kerjasama dengan industri mitranya. Kemudian yang ini dengan asistensi penggunaan IT di sekolah. Karena mahasiswa kita itu kan generasi milenial. Mereka biasanya dengan IT itu sangat bagus itu ya. Bahkan kami dosen-dosennya itu biasanya kalah gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang menginginkan menjadi ketempatan oleh mahasiswa kami untuk membantu kebutuhan IT di sekolah, nanti mohon informasinya yang akan di-share lewat Google Form. Begitu ya Bu Rini ya. Saya kira selanjutnya mungkin ada lagi Bu Rini. Sampun di-share lewat Google Form-nya di-share tadi Bu. Ini slide berikutnya ada nggak? Nggak ada ya. Ya, jadi ini saya kira strateginya nggak perlu. Saya kira itu intinya ya Bu Rini, biar kita tidak terlalu panjang lebar. Nanti mungkin di Google Form-nya di-share aja. Nanti bagi yang mempunyai keinginan untuk bekerja sama dengan kami, untuk ketempatan mahasiswa kami melakukan salah satu kegiatan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, maka kami sangat welcome. Seperti itu, ini sekedar menambah informasi apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau dulu itu kebijakan pemerintah adalah bahwa pembelajaran harus berpusat kepada mahasiswa. Udah kita berubah dan hasilnya cukup bagus. Tadi ada pertanyaan terkait dengan IPK, itu IPK-nya sekarang sudah rata-ratanya 3,14 itu ya. Jadi itu saya kira salah satu dari pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Nah, sekarang ini ada tambahan dari pemerintah Jokowi itu, dari Pak Menteri Nadiem, itu adalah bahwa kita diminta untuk memberi kesempatan mahasiswa melaksanakan kegiatan agar dia mempunyai soft skill lebih. Jadi tadi kan communication skill, critical skill, kemudian soft skill dan sebagainya. Nah, ini adalah jalan agar mahasiswa bisa melakukan hal tersebut. Terima kasih Bu Rini, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu di sini yang berkenan mengisinya. Nanti kita akan ada diskusi lewat video conference juga ya Bu Rini, terkait dengan ini untuk lebih jauh lagi. Terima kasih Bu Rini. Matur sangat Ibu Prof. Wahyuni. Jadi saya kira kami tadi mengambil waktu dari waktu diskusi sehingga tidak mengurangi. Nah, jadi monggo Ibu Bapak yang berkenan untuk melakukan kerjasama untuk asistensi mengajar, khususnya untuk IT ini berkenan mengisi form, karena kita juga akan sebentar lagi nanti akan mengadakan FGD dengan Bapak Ibu MGMP, baik di SMA maupun di SMP Ibu Wahyuni.